Sebelum kita mulai rangkaian acara, mohon izin untuk mengingatkan beberapa etika virtual. Kita pastikan mikrofon dalam kondisi mute saat narasumber berbicara, dan kami sangat mengapresiasi Bapak Ibu dapat mengaktifkan kamera agar silaturahmi kami terasa lebih hangat. Mari kita buka kegiatan hari ini dengan niat yang tulus agar setiap informasi yang kita serap menjadi keberkahan bagi kita semua. Baik, kita buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bisa dimonitor warahmatullahi suara kami, Ustaz? wabarakatuh. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Siap. Baik, malam ini kita akan bersama narasumber kita, Bapak Ustadz Muhammad Rizky. Alhamdulillah, kita bisa mendengarkan beberapa paparan yang sangat mendalam dari kisah Nabi Adam alaihissalam sebagai potret perjalanan spiritual manusia dari kemuliaan penciptaannya bahkan sampai ujian di surga dan tobat dan penurunan dari surga sampai ke bumi. Mari kita sama-sama mulai acara ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai acara malam ini. Untuk pembawa acara, nama saya Nur Muhawif, dan narasumber kita malam ini dengan Bapak Ustadz Muhammad Rizky SPD. Kepada Bapak Ustadz Rizky SPD kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih waktunya Ustaz Nur Khawif. Nur Mukhawif, maaf Ustaz. Iya, Masya Insya Allah. Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para pimpinan, baik pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok, pimpinan Aisyah Muhammadiyah Kota Depok, dan juga para ortom-ortom yang hadir, yang insya Allah Allah muliakan, serta tokoh masyarakat, serta jamaah Zumiyah, ya, yang insya Allah Allah muliakan. Kajian ini Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa diberikan keistiqomahan dari ya cukup panjang perjalanan kajian ini. Semoga setiap yang disampaikan para ustadz, para kiai, yang dijadwalkan, yang diberikan kesempatan, semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan, insya Allah. Untuk malam hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana tadi sudah disebutkan, izinkan saya share screen. Ya. Baik, terlihat Ustaz? Ya, Bukan saja. mantap. Nah, di kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan tentang salah satu di antara pembahasan akidah. Pembahasan akidah itu terbagi jadi 4. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini saya ambil dari kitabnya Prof. Yunar Ilyas, ya. Beliau membagi beberapa pembahasan akidah, di antaranya ini saya lupa, ini ilahiyat ya, salah. Lahiyat tulisannya. Lupa i-nya itu, ya. Di antaranya adalah nubuat, ya, tentang kenabian, Rasul, kitab-kitab Allah, juga mukjizatnya. Maka sebetulnya malam hari ini kita sedang membahas tentang pembahasan akidah. Ya, tentu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah, juga para kitab-kitab ulama yang tentunya yang saya gunakan ini tafsir karyanya Ibnu Katsir. Tentu tidak diragukan lagi beliau itu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah sebagaimana sumber akidah Islamnya umat Islam. Khususnya memang di Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi kalau ditanya akidahnya apa, ya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka yang perlu kita pahami sekarang, yang perlu kita satukan persepsi dan pemahamannya, kita ini di malam hari ini sedang membahas tentang akidah. Ya, termasuk di antara urutan rukun iman. Ya, seperti yang sudah ditampilkan di layar jamaah sekalian, urutan rukun iman. Yang mungkin anak-anak kita ya di sekolah, di pengajian itu kadang bertanya-tanya, Ustadz, Bapak, Ibu, malaikat dulu atau Rasul dulu? Begitu urutannya. Walaupun memang dalam beberapa hadis
ada beberapa versi gitu. Tapi ini yang saya tampilkan, yang saya kutip di sini adalah apa yang disampaikan oleh Prof. Inar Ilyas yang semoga ini juga sejalan dengan persyarikatan. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, nabi, hari akhir, qada dan qadar. Nah, iman kepada nabi dan rasul ini termasuk di antara pembahasan akidah, maka sebetulnya kita sedang bahas bahasan akidah. Akidah ini artinya menegakkan atau menambah keyakinan kita agar lebih yakin tanpa keraguan. Maka mestinya sebagaimana pengertian akidah di antara pengertian yang dikutip oleh para ulama, yaitu beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati kita, yang keyakinan itu mendatangkan ketentraman jiwa, jamaah sekalian, kemudian tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Dan para ulama sebetulnya sudah memberikan tingkatannya, jamaah sekalian, subhanahu. Dari mulai ketika kita mendapatkan informasi, ada dimulai dari dengan syak itu sendiri. Jadi pertama-tama pasti ragu. Ketika ragu, ah bener nggak sih Nabi Adam itu ada atau enggak? Sebetulnya kita nggak pernah ketemu kan? Kita tuh nggak pernah ketemu Nabi Adam. Pertanyaannya, bener nggak sih Nabi Adam itu ada? Kita tuh ragu karena informasi Nabi Adam ada dan keraguan kita ada. Masih setengah, masih 50-50. Artinya syak, ragu. Datanglah informasi di Al-Quran bahwasannya ada bukti-bukti kenabian Nabi Adam alaihissalam atau nabi-nabi yang lain. Muncullah apa namanya sesuatu yang lebih kuat atau yang disebut dengan zon. Artinya di antara dua dalil tadi, ragu dan yakin itu sudah ada beberapa peningkatan. Nanti naik lagi ketika dapat informasi dari para ulama tentang benar adanya nabi, nabi dan rasul. Naik lagi ke golabatul zon. Salah satu di antara lebih kuat. Tentunya yang lebih kuat yang yakinnya. Sampai nanti dia informasinya lengkap tentang kenabian, sampailah dia kepada al-ilm atau tingkatan hakul yakin atau yang disebut dengan akidah tertingginya itu. Jadi dia yakin tanpa ragu, Pak. Kalau tanya Nabi Adam ada nggak? Ada insya Allah. Tanpa ragu dia menyebutkan itu. Sebagaimana kita mengatakan Tuhan itu siapa? Tuhan itu adalah Allah tanpa ada ragu sedikit pun di hati kita. Itu namanya akidah. Jadi ketika kita membahas tentang kenabian ini yang insya Allah sampai nanti Nabi Muhammad SAW, semoga terus berlanjut gitu ya Pak Bu. Semoga pembahasan ini juga menjadi perantara atau wasilah kita lebih yakin terhadap apa yang kita jalani dalam kehidupan kita, termasuk agama Islam. Ya, sebagaimana kita sholat, kita yakin sholat itu benar ya karena kita tahu ilmunya. Maka para nabi pun kita yakini keberadaannya dulu dengan ilmu tentunya. Semoga ini juga menguatkan keakidah kita. Maka sebetulnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun pembahasan Nabi Adam ini sering saya sebutkan dalam kajian-kajian saya ya. Tapi tidak masalah karena saya mendapatkan nasihat dari para asatiz, khususnya Ustadz Habibi gitu ya, tentang sekalipun ilmu yang disampaikan itu berulang-ulang sama pembahasannya ya, akan tetapi bisa jadi ketika kita mendengarkan pembahasan yang sama di masa lalu dengan pembahasan yang sama di masa sekarang, apa yang kita tangkap itu bisa jadi berbeda. Karena kondisi kita di masa lalu berbeda dengan kondisi kita di masa sekarang. Bisa jadi kita dulu menangkap tentang kisah Nabi Adam A, kemudian kita dengarkan lagi di masa sekarang mendapatkannya yang B, gitu ya. Maka semoga pembahasan ini yang memang harus dibahas karena Nabi Adam adalah Nabi yang pertama, tidak bisa kita loncat-loncat begitu ya, agar runut dan sistematis dan lebih apa namanya mendapatkan intisari yang lebih baik, gitu ya. Jadi nggak loncat-loncat nanti. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalam adalah nabi yang pertama kali dikisahkan dalam Al-Qur'an sebetulnya. Ya, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Ayat 30 wa iz a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini ya Al-Baqarah sampai 37. Karena Nabi Adam ini sebagai manusia pertama, sebagai nabi pertama juga dan sebagai kisah yang pertama disebutkan dalam Al-Qur'an setelah Allah menjelaskan ciri-ciri orang-orang yang menerima Al-Qur'an,
dan menantang orang-orang yang ragu dengan Al-Quran, serta memberikan perumpamaan-perumpamaan keesaan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita perhatikan nih di ayat Quran, pertama-tama kan Al-Fatihah dibuka dulu. Kemudian Allah menerangkan dalam ayatnya itu ciri-ciri orang yang menerima Al-Quran. Ada yang menerima Al-Quran dengan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman apa yang disebutkan Al-Quran sekalipun dia itu tidak nyata dalam indrainya. Jadi nggak nyata dalam pandangannya, pendengarannya, rasanya begitu ya. Tetap diterima, tetap diimani gitu. Ada juga orang yang ketika Al-Quran turun, dia itu innalladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia nggak beriman. Hatinya khatamallahu ala qulubihim. Tertutup jamaah. Kenapa tertutup? Karena dia itu sebetulnya sudah mati hatinya. Ciri-ciri orang yang mati hatinya itu adalah ketika disampaikan cahaya atau ilmu tentang kebenaran, dia menolak. Sekalipun dia tahu benar, dia menolak. Sebagaimana kita ingat kisahnya Nabi Ibrahim, umatnya itu ya, ketika patungnya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dikalungkan yang paling besar itu dengan kampak yang digunakan Nabi Ibrahim untuk menghancurkan berhala itu. Sesampainya kembali umat itu, umat yang menyembah berhala itu, bertanya siapa yang menghancurkan ini? Mereka sehuzon dengan Nabi Ibrahim. Kemudian dipanggillah Nabi Ibrahim dan mereka menuduh Nabi Ibrahim, sedangkan Nabi Ibrahim mengatakan, mengapa tidak bertanya saja dengan berhala yang paling besar? Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka sadar gitu ya? Masa Tuhan tidak bisa mengatakan bahwa yang menghancurkan siapa gitu? Nggak bisa ngomong kan nggak mungkin. Atau memberikan apa istilahnya ya? Eh, apa namanya? Balasan kepada yang menghancurkan dirinya. Apakah umatnya pada saat itu yang tidak mau menyembah Allah sadar? Ternyata tidak. Kenapa? Karena sudah tertutup hati. Apa yang menyebabkan seorang itu tertutup hatinya? Yaitu tidak diisinya ruhnya itu dengan makanan-makanan yang bergizi. Jadi bukan hanya jasmaninya saja yang diberikan gizi, tapi yang diberikan gizi juga rohaninya. Dengan cara apa Ustaz? Dengan cara mendengarkan tilawah Al-Quran, ceramah-ceramah yang menyenangkan, bukan menyenangkan, menenteramkan hati, menambah keilmuan. Nanti hatinya makin lama tenang gitu ya, tentram, mudah mendapatkan nasihat-nasihat, ya, mudah mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan hikmah dari Al-Quran. Pernah nggak jamaah sekalian ketika baca Quran nih, ya baca Quran, kemudian baca artinya. Ketika baca artinya, Masya Allah ternyata begini ya, Al-Quran itu menjelaskan kehidupan di dunia ini. Ternyata ada hukum-hukum yang seperti ini. Ternyata ada kisah yang ketika kita baca itu menggugah hati kita. Nah, itu kan sudah masuk ternyata hikmah-hikmah Al-Quran. Walaupun butuh guru gitu ya. Nah jadi setelah dijelaskan ciri-ciri gitu ya, ada bahkan orang-orang munafik. Bahkan Allah setelah itu memberikan permisalan ya orang-orang yang eh, apa namanya meragukan Al-Quran sampai-sampai Allah menyebutkan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah kan begitu. Kalau emang ragu bikin satu coba ayat kata Allah kan gitu. Tapi nggak akan bisa membuat satu ayat pun. Sekalipun ada dalam riwayat yang menyebutkan Nabi palsu itu menyebutkan al-fil wa ma adraka mal fil itu ya. Nah, itu kan ngasal gitu. Asal-asalan bikinnya. Bahkan nadanya sama dengan surat yang lain. Setelah itu sampai kita masuk ke surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, itulah kisah pertama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu kisahnya Nabi Adam alaihissalam tentang penciptaan manusia. Maka insya Allah yang dibahas malam hari ini banyak manfaatnya, pelajaran bagi kita semua, kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Manusia, apa sih sebenarnya tujuan kita diciptakan di muka bumi ini sebagai siapa? Sebagai apa? Karena Quran Surat Yusuf ayat 111 ini menyebutkan juga sesungguhnya kisah-kisah pada mereka itu ya terdapat pengajaran bagi orang-orang yang memiliki akal, yang mau berpikir gitu ya. Ya, baik itu keistimewaannya, kemuliaannya ataupun tindak tanduknya umat para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Lebih banyak di Quran Surat Al-A'raf, Bu, Pak. Quran Surat Al-A'raf itu banyak menyebutkan kisah para nabi. Nanti kita akan di pertemuan selanjutnya mungkin ya akan kita coba bahas satu persatu nabi-nabi. Tapi kalau mau dibuka sekarang nih, ya mau dibuka. Kalau tidak salah tuh di bagian tengah-tengah gitu ya. Itu banyak kisah Nabi Sulaim,
kisah Nabi Lut, kisah Nabi Soleh, kisah Nabi Hud itu banyak banget diceritakan di Quran surah Al-A'raf itu ya. Baik. Di kesempatan yang mulai ini juga saya akan membahas tentang kemuliaan, kemudian ujian-ujiannya serta cobaan Nabi Adam, juga cara Nabi Adam bertaubat. Semoga ini juga menjadi teladan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini sebagai khalifah. Ya mas sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan empat kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya. Sebelum itu, ya sebenarnya Nabi Adam alaihissalam kalau kita buka, saya nggak kutip suratnya ya. Silakan jamaah sekalian buka surah Al-Baqarah itu kan ayat 30 Allah menyebutkan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kita mendapati malaikat itu bertanya, ya, malaikat itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dikasih keterangan oleh Ibnu Katsir bahwa pertanyaan malaikat itu bukan untuk membantah, akan tetapi untuk mengetahui hikmah dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Mengapa demikian? Karena sebetulnya ada pengalaman ketika Allah menciptakan jin sebelum manusia, yang mereka itu sebelumnya tinggal di bumi, kemudian apa namanya merusak gitu, melakukan kerusakan, saling membunuh gitu ya, dan lain sebagainya yang kita sebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah tadi itu. Nah, malaikat bertanya, apa hikmahnya karena menciptakan makhluk baru yaitu manusia. Kemudian Allah menegaskan di ayat terakhirnya, Inni a'lamu wa antum la ta'lamun. Gitu ya. Sesungguhnya Allah itu lebih tahu dibandingkan engkau para malaikat. Jadi kemuliaan pertama itu tentunya di sini disebutkan Allah menciptakan langsung Nabi Adam. Tangan Allah di sini jangan disebutkan, jangan dibayangkan sebagaimana tangan makhluk gitu ya jamaah. Tidak boleh. Kemudian ditiupkan ruh oleh malaikat Israfil tugasnya. Nah, di sini ada di antara apa namanya kemuliaannya diajarkan, kok mana coret-coretannya? Diajarkan untuk ada nama-nama benda, yaitu ayat selanjutnya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni ila akhir ayat. Jadi cara membuktikannya Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam. Semua nama-nama Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Termasuk mungkin nama malaikat gitu ya. Bisa jadi. Ya mungkin nama malaikat sendiri nggak kenal namanya siapa gitu ya. Akhirnya qalu inna qalu PS selanjutnya itu ya. Bahwa sesungguhnya akhirnya malaikat itu sadar bahwa mereka terbatas ilmunya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ila akhir ayat. Ini juga membuktikan bahwa kita itu jangan khawatir dan jangan heran kalau misalnya pernah nggak terbesit dalam diri kita, kok bisa ya manusia itu tahu ada susu dalam sapi gitu ya. Masa iya begitu lahir, begitu diciptakan, melihat ada sapi, kemudian ada yang gandul-gandul gitu ya. Wah, kayaknya ada makanan nih, nggak mungkin. Nggak masuk akal. Kemudian, kok bisa ada orang tahu daun singkong, ada singkong dalam tanah gitu ya. Kemudian ada berbagai macam tanaman obat. Itu kalau bukan karena ilmu Allah yang mengajarkan, nggak mungkin tahu. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita itu bukan menciptakan sesuatu yang baru, Bu. Ini juga termasuk kaidah dalam akidah yang disebutkan oleh Prof. Vinar Ilyas. Kita itu bukan menciptakan sesuatu yang baru, tapi memperbarui pengalaman yang sudah ada. Artinya Allah sudah memberikan ilmunya, kita mendinamisasikan atau mengupgrade-nya dengan sesuai kemampuan kita, ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Misalkan obat, Allah menjelaskan bahwa ada obat dalam air, dalam tanaman. Kemudian semakin berkembangnya teknologi, maka semakin luas pula obat itu tersebarkan misalnya. Jadi jangan sampai kita itu mohon izin ya Pak, Bu. Jangan sekali melihat Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengajarkan seseorang, ketika kita berhasil mendidik anak-anak kita, jangan sampai ada hal-hal yang menjadikan kita itu apa ya, menuhankan diri kita atau meniadakan Allah dalam segala usaha kita. Misalnya ada tetangga ngomong mungkin, Masya Allah, ini anak rajin banget sholatnya. Ini pasti didikan orang tuanya gitu ya. Walaupun itu sah-sah saja, akan tetapi jangan sampai ada kalimat begini dari orang tuanya.
ya kalau bukan saya orang tuanya mah nggak bakal bisa tuh anak sholat gitu. Nah, itu kan jadi seperti seakan-akan ya dia hebat karena dia sendiri karena ilmunya dia kan, tapi sudah peran Allah Subhanahu wa taala. Termasuk anak menghafal, anak mau ke masjid, anak mau apa pandai belajar dan sebagainya itu tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai perantara. Kebanyakan contoh itu di rumah sakit sebenarnya, ya. Rumah sakit. Ini kecepatan nggak Ustaz saya ngomongnya? Rumah sakit biasanya itu ketika kita sakit, ya, kemudian sembuh, qadarullah, alhamdulillah. Setelah sembuh, apa yang dikatakan oleh pasiennya? Alhamdulillah, kalau bukan karena dokter, saya nggak bakal sembuh. Nah, itu bagaimana ceritanya? Ya, jadi sesungguhnya yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus ya ceramahnya ya. Saya pernah dengar ceramah ini saya sampaikan ulang sebetulnya. Ceramah orang lain saya sampaikan ulang. Jadi memang benar ketika kita coba pahami gitu ya. Tidak ada di dunia ini dokter yang mengatakan 100% akan menyembuhkan pasien. Sepertinya tidak ditemukan demikian gitu ya. Yang ada ya rumah sakit kemudian ada ikhtiar di situ untuk operasi, kemudian sesar dan sebagainya itu kan ikhtiar. Adapun selamat atau bisa atau tidaknya kan manusia yang berusaha gitu ya. Bahkan dokter kan ketika di film-film gitu ya, bahkan asli juga demikian. Kami sudah berusaha semaksimal kita, tapi qadarullah Allah berkehendak lain kan gitu. Nggak ada dokter yang bilang insya Allah akan sembuh dengan tangan saya gitu. Nggak ada. Maka mestinya kita harus belajar bahwa ini a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih tinggi ilmunya dibandingkan manusia. Maka jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam pun termasuk kita sebetulnya bisa pintar, bisa pandai itu diajarkan Allah ilmunya ya. Jadi jangan kita merasa tinggi di hadapan manusia lainnya. Kemudian keistimewaan yang kedua yang selanjutnya adalah malaikat bersujud ya kepada Nabi Adam alaihi salam. Nah, bersujudnya malaikat ini diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34 ya. Insya Allah sudah hafal semua. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya. Jadi para makhluk Allah itu diperintahkan untuk bersujud, termasuk para malaikat. Ya, malaikat itu kan la ma'asi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya taat. Malaikat itu taat semua. Kecuali iblis, illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi diabadikan dalam Quran surat As-Sod. Surat Sod ayat 77. Ini gimana ngapusin? Biar Quran surat Sod ayat 77 sampai 83. Kurang lebih ada demikian. Khalaqtani min nar wa apa namanya? Lupa saya ayat itu ya. Kemudian wa khalaqtahu min tin gitu ya. Nanti tolong dikoreksi. Jadi iblis itu merasa lebih mulia dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena dia merasa lebih istimewa dibandingkan dengan Nabi Adam alaihissalam yang terbuat dari tanah liat. Tanah liat dibentuk, kemudian diambil tanah liat saripatinya, kemudian Allah bentuk bentuknya, Allah sempurnakan kembali, tiupkan ruh, kemudian jadilah manusia itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Ibnu Katsir juga disebutkan iblis itu termasuk dari golongan jin yang diciptakan dari api. Iblis ini juga yang menolak sujud pada Nabi Adam karena merasa lebih mulia. Hikmahnya adalah sebetulnya iblis itu lupa kali. Kadang kita juga demikian, bertanya-tanya kenapa babi haram? Apakah ketika cacing pitanya hilang, babinya jadi halal? Apakah ketika babi dilemparkan ke laut jadi halal? Ini waktunya, tolong diingatkan Ustaz ya, Ustaz Nurhol, kalau saya kelamaan. Kemudian, apakah hal-hal yang diharamkan ketika mudaratnya hilang menjadi halal gitu ya? Akan tetapi tidak demikian, karena fokusnya adalah bukan daripada apa yang ditemukan sekarang, akan tetapi siapa yang memerintah. Jadi kita kita itu beriman kepada Al-Quran semestinya ketika Allah menyampaikan sesuatu tentu dengan ilmu ya.
Maka kita harus yakin, bahkan dengan hakul yakin, tanpa ada keraguan. Sekalipun mungkin penelitiannya belum ada tentang puasa misalnya. Puasa itu kan bisa memberikan banyak manfaat. Tentang sholat, sholat itu juga bisa memberikan banyak manfaat. Jadi jangan sampai ketika tidak ada penelitiannya, kita tidak mau beriman. Salah itu. Iman itu sebagaimana tadi, ya, harusnya ada pengertiannya, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Jadi langsung dipraktekkan ya, tidak hanya diucapkan tapi hatinya juga yakin tanpa ragu. Jadi jangan sampai nanti ada orang Islam dia mengatakan tidak akan beriman kecuali ada penelitian yang menyebutkan sholat itu bermanfaat bagi tubuhnya begitu. Jangan sampai demikian. Itu hanya wasilah menguatkan kita untuk lebih mantap lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga pemahaman tentang nabi ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kesombongan iblis itulah ya jamaah sekalian Subhanahu wa taala, Allah memberikan apa namanya azab kepada dirinya, hukuman yaitu diturunkannya dari surga. Yang singkat cerita, iblis itu minta penangguhan sampai hari kiamat. Dan menariknya di ayat yang disebutkan tentang itu, iblis mengatakan bahwa saya akan menyesatkan anak cucu Adam. Semuanya gitu ya, kecuali yang ikhlas. Kan gitu kalimat Qur'annya. Maka sebetulnya bagi kita semua yang insya Allah menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, itu tidak mudah iblis menggoda kita. Membisikkan bisikan yang menjerumuskan kita dalam kesesatan. Baik, ini masih ada waktu kan? Masih panjang ini soalnya. Kemudian Allah menciptakan pendampingan Nabi Adam dari tulang rusuknya, yaitu Hawa, yang artinya hidup, ya, dari tulang rusuk kiri. Ini agak spesifik ya. Ya mas sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, tinggallah mereka berdua, ya. Wa iz kunna li wa iz apa ayat itu ya? Yang ayat ke-35 tentang bahwa Nabi Adam tinggal bersama istrinya yaitu Hawa di surga. Ya mas sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, ada pemahaman bahwa eh, Nabi Adam itu tuh oke, terputus tadi ya. Aman Ustaz suaranya? Lanjut bisa ya? Baik. eh Lanjut Ustaz, aman, ya, suara aman. ada yang mengatakan atau mungkin ini guyon kali ya, atau yang saya tangkap. Jadi Nabi Adam itu turun dari surga karena godaannya Siti Hawa dari tipu daya iblis. Ya, di sini saya rangkum beberapa godaan iblisnya, yaitu iblis itu menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa dari segala arah dan bahkan bersumpah atas nama Allah bahwa pohon itu abadi dan memang Nabi Adam alaihissalam tidak diberikan pengetahuan bahwa iblis itu adalah sosok yang menjadi musuhnya di di apa namanya dalam beberapa saat kemudian gitu ya ketika di dunia. Dengan bersumpahnya dengan nama Allah, tentunya kan Nabi Adam akan lebih dikuatkan gitu ya. Berani sekali iblis mengatakan demi Allah, demi Allah gitu. Akhirnya ya Nabi Adam tergodalah dengan Siti Hawa sebagai istrinya untuk memakan buah itu sehingga ter apa namanya terbukalah auratnya satu sama lain, kemudian ceritakan eh, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa iblis itu ya atau syaitan tentaranya minal jinnati wan nas gitu ya. Kadang menggoda manusia, menipu manusia itu tidak dengan kemudorotan, tidak dengan sesuatu yang buruk, kadang sesuatu yang baik. Wala taqraba hadhihi syajarah. Allah kan mengatakannya tidak boleh mendekati, bukan makan. Itu kan bisa jadi sebuah tipu daya. Contoh juga misalnya ada azan. Allahu Akbar. Misalnya. Ada tuh bisikan-bisikan syaitan gitu ya. Tenang aja, baru azan, belum qomat. Itu kan bukan nyuruh untuk tidak sholat, tapi untuk entar-entaran gitu ya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah ini terlepas dari uzur syar'i gitu ya. Yang membolehkan kita mungkin ada beberapa
hal yang kita kerjakan. Bisikin lagi, tenang baru komat, imamnya bacaannya lama, gitu ya. Kemudian setelah kedengeran, setelah beberapa menit gitu ya, mau sholat baru sholat sampai dia masuk. Misalnya demikian. Itu kan iblis menggoda kita tidak hanya dengan sesuatu yang buruk, tapi sesuatu yang baik dilambat-lambatkan. Atau dengan contoh-contoh yang lain. Termasuk juga Nabi Adam alaihissalam. Sehingga dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan bahwa eh, atau Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa iblis itu di skenario kan seperti itu agar Nabi Adam ingat bahwa musuh yang menjadikan dia turun dari surga adalah iblis yang nanti jadi musuh kita semua di dunia. Sehingga ketika kita tahu musuh kita siapa, mestinya kita harus tahu cara mengalahkannya, strateginya gimana. Namun untuk mengalahkan musuh kita, kita juga harus kuat pondasinya. Ya, ibarat pohon, kalau akarnya nggak kuat, kira-kira terbang nggak Ustaz Nur Muhawif gitu ya. Terbang gitu ya. Maka akidah kita itu harus kuat, akidahnya harus kuat. Maka pelajaran tentang tauhid juga mesti harus kuat. Kita harus lebih yakin, bahkan hakul yakin. Jangan ada keraguan bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Saya pernah ditanya Pak, Bu, sama anak-anak SD kelas 4, nanyanya begini. Ustaz, Allah itu siapa yang menciptakan? Saya kaget pertanyaan itu. Kelas 4 SD nanyanya, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, ya lumayan, bukan lumayan lagi, itu sangat berat pertanyaannya. Yang muncul dari anak-anak zaman sekarang memang sangat kritis zaman sekalian. Singkat cerita, saya bertanya juga dengan Ustaz Nur Fajri, jawabannya seperti ini, kurang lebih. Yang paling ujung itu ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang setara, tapi paling ujung. Karena tidak ada dalam kaidah akidah juga tidak ada sesuatu tanpa ada yang menciptakan. Akan tetapi yang paling tinggi tanpa ada yang menciptakan yaitu Allah sendiri. Semoga nangkep nih ya. Jadi yang paling ujung tuh Pak, Bu, itu Allah Subhanahu wa taala. Paling ujung, nomor satu tapi tidak ada yang lain. Maka tauhid itu bukan menyatukan Allah, apa namanya? Menyatukan tapi mensatukan. Kalau menyatukan jadi banyak jadi satu gitu. Itu bagus tuh pengertiannya. Jadi satu, tunggal, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada duanya, tidak ada tiga dan sebagainya. Jadi demikian eh, tentang tipu daya iblis dan syaitan. Adapun tentang surga Nabi Adam ini ikhtilaf gitu ya. Ada yang menyebutkan di langit, ada yang abadi dan seterusnya. Ini silakan dibaca sendiri. Nah, yang perlu kita ketahui juga, Nabi Adam alaihissalam itu berbeda dengan iblis. Ketika iblis melakukan kesalahan, tidak sujud kepada Nabi Adam, dia merasa sombong, bahkan tidak mau beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah minta penangguhan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu ingin menegaskan bagi kita semua bahwa Nabi Adam saja ketika berbuat bukan berbuat salah, ya, diberikan apa namanya? Skenario seperti ini ingin menerangkan kepada kita semua bahwa ketika kita selaku anak cucu Nabi Adam berbuat kesalahan, maka semestinya langsung bertaubat. Maka apa yang disampaikan Nabi Adam itu Allah ajarkan dulu. Ayat terakhir itu ya. Gimana ayatnya? Ayat terakhirnya paling bawah itu ya, saya lupa lagi. Ya innahu wa ghafurur rahim itu ya. Jadi ketika Nabi Adam itu berbuat salah, Allah ajarkan cara bertaubat ya. Ya. Maka langsung bertaubat Nabi Adam dan Siti Hawa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya karena tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa namanya? Mendekati bahkan memakan pohon tadi itu. Ya Mas kan yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala ini juga menyebutkan bahwa sebetulnya Allah itu tidak pernah habis pengampunannya, Pak. Sekalipun mohon izin dia itu melakukan dosa-dosa besar. Dosa yang paling besar itu kan syirik gitu ya. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Tapi kalau orang yang syirik itu bertobat, insya Allah Allah terima taubatnya. Cuma cara taubatnya gimana? Nah ini disebutkan. Pertama dia ngaku dia salah. Kemudian dia tidak berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Kemudian memahami bahwa Allah maha penerima taubat. Jadi jangan disalah-salahin kalau orang bertato misalnya ke masjid gitu ya.
Kemarin kemana aja Pak? Agak salah satu misalnya gitu ya. Jangan digituin. Nanti orang malah nggak mau bertobat gitu. Nah, jadi akan tetapi kita perlu paham konsekuensi dari perbuatan dosa itu ada gitu ya. Namun di sini memang skenario Allah untuk menurunkan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi sebagaimana di Quran surat Hud ayat 61 ya. Yang tujuan khalifah itu adalah memakmurkan bumi. Ya, Mak. Memakmurkan bumi, bukan untuk merusak, bukan untuk mengeksploitasi berlebihan dan lain sebagainya yang merusak-merusak itu. Ya, jadi tujuannya memang menggantikan yang sebelumnya yang merusak, yaitu jin dan kawan-kawannya. Adapun hikmah nih yang terakhir, zaman sekarang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ada tanya jawab mungkin, adalah ya Allah memuliakan manusia dengan ilmu dan khalifah ya sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Kemudian kita juga dalam kisah ini diberikan waspada untuk dari godaan-godaan syaitan, iblis tentunya sebagai rajanya. Kemudian kita jangan sampai menjadi orang yang sombong, sebagaimana iblis sombong kepada Adam tentang penciptaannya, dan dia lupa siapa yang memerintah, siapa yang menciptakannya. Kemudian yang keempat adalah pintu taubat Allah dibuka seluas-luasnya sampai kapanpun, bahkan disebutkan sampai manusia itu bosan bertobat kepada Allah, disitulah kemenangan syaitan itu sendiri. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga singkat cerita yang kisah yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa nabi-nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah yang perlu kita teladani, perlu kita ambil saripati ilmunya, sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita bisa menjalani dengan baik, dengan hati-hati, seperti tadi disampaikan, jangan sampai kita merasa sombong atas apa yang kita capai, apa yang kita lakukan. Tentu semua yang kita lakukan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustadz Nur Mukhawif yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin ada tanya jawab atau dicukupkan saja. Nun Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan buka sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama, insya Allah untuk 3 pertanyaan. Silahkan untuk bertanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Ustazah, Ustaz. Boleh dengan raise hand maupun boleh dengan chat ya. Ya. Iya, Ustaz. Luar biasa, Ustaz. Tema malam ini dengan kemuliaan ciptaannya dan apa namanya, serta apa namanya penciptaan dan ujiannya itu sangat luar biasa, bahkan sampai tobat pun dibahas tadi oleh narasumber. Silahkan, barangkali ada yang mau bertanya, jamaah sekalian. Dan keistimewaan lainnya subhanallah nih, Nabi Adam itu tingginya sekitar 60 hasta Ustaz ya, luar biasa. Oh, iya. Sekitar 27 sampai 30 meter nih Nabi Adam. Subhanallah. Dan kita ini juga nanti di surga kabarnya tingginya sama nih sama Nabi Adam. Di usianya juga Allah alam saya kira. iya, kira-kira gitulah diinformasikan. Baik, sesi pertanyaan kita buka. Yuk, Ustaz atau jamaah yang lain untuk bertanya, barangkali ingin bertanya mengenai Nabi Adam atau tentang ujiannya ataupun dengan taubatnya ini sangat luar biasa. Karena setiap hari manusia itu pasti akan mengalami kekeliruan atau kesalahan. Karena manusia diciptakan ma'al khota wal nisyan gitu ya. Tempatnya salah dan kekeliruan. Sehingga Nabi Adam itu dengan berdoanya Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah. Tadi juga sudah ditampilkan artinya Ustaz, Masya Allah. Silakan barangkali ada yang mau tanya. Langsung aja. Langsung dengan narasumber. Mungkin nggak ada Ustaz. Udah paham semua. Masya Allah. Insya Allah. Waktunya Ya. masih ada Ustaz, tenang aja Ustaz. Oh, masih ada. Luar biasa Ustaz. Tadi yang disampaikan. Semuanya terangkum dalam tema tadi Ustaz. Paparan Baik. tadi sangat luar biasa Ustaz. Dimana
Nabi Adam dan Hawa itu di surga diiring-iringi, diiming-iming sama iblis Ustaz ya, dengan buah khuldi. Khuldi itu adalah kekekalan Ustaz ya. Dengan mengatasnamakan biar kekal, maka akhirnya dia melanggar gitu Ustaz ya. Subhanallah. Halo jemaah, barangkali ada yang mau bertanya? Kebetulan nih narasumbernya kompeten di ini nih, tema Nabi Adam, ujiannya dan taubatnya nih, subhanallah. Dan Nabi Adam, Nabi Hawa pun turunnya di mana gitu, barangkali ada yang mau bertanya. Izin Ustadz tanya Ustadz. Ya, Ya, silakan Ibu Ustazah. Mohon izin tidak membuka kamera takut jaringannya. Tadi Siap, Ustadz siap. menyampaikan godaan iblis itu kan sangat lembut gitu ya terhadap Adam dan umumnya kita manusia. Godaannya enak banget tadi, jangan mendekati pohon itu. Kemudian juga ada larangan memakan. Seperti yang disampaikan tadi, godaannya biar lebih kekal harus makan silahkan makan buah. Akhirnya kan apa karena dengan apa karena fitrahnya manusia itu ingin lebih gitu ya, sehingga jadi godaan setan seperti itu sehingga justru malah jatuh, bukan lebih baik gitu ya kalau penafsiran di situ. Gimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. oke. Baik, langsung izin saya jawab ya, Ustaz Nur Khawafi. Ya, langsung Ustaz, fadal. Ini bagus ya pertanyaannya. Terima kasih Ibu Triadni ya. Dari penjelasan tadi, sebetulnya memang manusia itu dalam dalam kaidah yang disebutkan oleh Prof. Yunar Ilyas yang saya baca dalam bukunya Kuliah Akidah Islam, nanti silakan dibaca ya. Di bab-bab awal tuh ada Bu, Pak. Manusia itu tidak akan pernah puas dengan bentuk material yang ada di dunia. Jadi segala bentuk kenikmatan dunia itu manusia nggak akan pernah puas. Kapan manusia itu puas, jamaah sekalian? Yaitu ketika mendapatkan kenikmatan di akhirat. Jadi kaidahnya demikian. Manusia itu nggak akan pernah puas setelah, nanti saya akan jawab ya. Setelah dapat motor misalnya, pengen beli mobil. Setelah mobil, pengen beli pesawat. Ini analogi orang yang banyak duitnya ya, Bu. Setelah beli pesawat dan beli kereta, beli pulau, beli negara, beli dunia kali. Sampai bahkan ke Masya Allah. Mars gitu ya. Itu saking udah nggak puasnya sama dunia. Mungkin kalau udah Mars beli bulan, beli Merkurius, semuanya alam semesta dibeli sama dia. Masya Allah. Sehingga nggak akan pernah puas sama yang ada di dunia ini, nggak akan pernah puas. Kapan mereka merasa puas? Karena ketika di akhirat nanti. Maka jika pertanyaannya apakah memang ketidakpuasan itu menjadi, ini saya tangkap ya Bu, menjadi ladang iblis untuk atau bala tentaranya untuk menggoda manusia ya, sejadi seperti itu. Karena memang godaan-godaan kita itu kan dengan hawa nafsu, dengan hal-hal yang bisa melalaikan kita, yang bisa membuat kita itu jatuh kepada kekufuran, kepada sesuatu yang menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis itu sebagaimana tadi disebutkan ya, ada kitabnya juga kok Bu, Pak. Namanya Talbis Iblis itu. Eh, tipu daya iblis dan syaitan gitu ya. Yang tipu daya itu kadang tidak dalam bentuk sesuatu yang buruk misalnya. Ayo berzina aja misalnya gitu ya. Ada ayo mabuk-mabukan. Khamar. Khamar itu kan haram. Tapi mungkin ada bahasanya begini dari mereka. Ya, alkohol 1% mah nggak berasa bang gitu. Misalnya begitu kan itu kan seolah-olah benar gitu ya. Atau yang viral sekarang nih, ini direkam nggak Ustaz? Nggak ya? Atau yang viral sekarang, Ya, direkam. bilang aja sinus, padahal mau operasi plastik misalnya gitu. Jadi kan itu itu kan menjadi sesuatu yang ini ya, apa namanya, godaan syaitan. Padahal kan mengubah ciptaan Allah itu haram jemaah. Kecuali ya ada sesuatu yang darurat. Kalau nggak diubah atau nggak diperbaiki, dia menjadi sakit atau sesuatu yang membahayakan dari jiwanya atau nyawanya gitu. Itu boleh. Tapi kalau bukan cuma ya. Kalau mengakal-akali untuk dioperasi plastik misalnya, tubuhnya itu diubah-ubah, nah itu kan menjadi godaan syaitan sendiri sebenarnya. Iblis atau syaitan membisikkan kepada dirinya, bilang aja sinus, ya.
Kan kalau sinus itu kan hidungnya bermasalah, nggak bisa napas, mungkin bisa diubah-ubah gitu. Nah, itu kan termasuk godaan syaitan sehingga kita melakukan perbuatan yang haram. Ya memang seperti itu. Contohnya tidak pernah puas ya karena mungkin dia ngerasa tidak puas dengan apa yang Allah berikan terhadap tubuhnya dia gitu ya. Dari mulai matanya, hidungnya dan sebagainya. Padahal kita itu sudah diberikan kesempurnaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau hidungnya pesek, mau hidungnya mancung itu kan ada ada ininya sendiri ya. Ada apa namanya? Kesenangan tersendiri bagi beberapa orang yang memang jodohnya gitu ya. Jadi ya kalau ditanyakan apakah manusia tidak pernah puas, kemudian ketidakpuasannya itu menjadi jalan iblis untuk atau syaitan untuk menggodanya ya seperti itu. Maka kita cara menanggulanginya Bu, Pak, Mas sekalian adalah dengan memperkokoh tauhid kita, memperkokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mau sekencang apapun godaannya, mau sekencang apapun eh, godaan, mau selembut apapun godaannya kita tidak akan terhasut. Demikian Ustadz yang dapat saya sampaikan. Wallahu alim shawab, semoga bisa menjawab. Masya Allah, luar biasa. Ustaz. Manusia yang tadi yang nggak puas mungkin tercipta dari unsur tanah abang list ya, suka shopping. Nggak puas. Bisa jadi. Kalau yang tercipta dari tanah wakaf mungkin suka sodako ya, Ustaz. Nah, iya, apalagi yang tanah sengketa tuh sering Iya, berantem tanah tuh. kita suka ngadu domba gitu, Ustaz. Goyan aja. Ya, Fatul, untuk pertanyaan selanjutnya, jamaah barangkali ada yang bertanya. Izin Ustaz, bertanya. dari esensi kesalahan Nabi Adam itu sebenarnya larangannya memakan buah huldi atau taatnya, Ustaz? Baik, ini pertanyaan dari pembawa acara ini ya. Ustaz Aminah tadi mau nanya kayaknya tuh tadi udah Oh, gitu buka ya. mic. Nggak Iya, apa, nanti saya gabung. Iya, Masih ada waktu 5 menit ya. iya, Baik. ya iya, Pak masih ada. Ustadz, izin bertanya ini kalau kita kan keturunan Nabi Adam, nah apakah iblis yang Iya, siap. menggoda kita Ustaz, saat ini? Ustazah. Iya, maaf ya Pak Ustadz, Ya, apakah Ya, silakan. lanjut. iblis yang menggoda kita saat ini keturunannya iblis waktu yang menggoda Adam juga, Ustadz? Oh, baik. Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Baik, istilah saya jawab ya. Tadi pertanyaannya itu ketidak apa bukan kesalahan ya. Yang dijelaskan itu taatnya atau karena makan buah khuldinya atau makan atau yang tadi ya kesalahan tadi mendekati pohon itu. Yang didapati dalam kitab Ibnu Katsir sebetulnya larangan memakan pohon itu. Jadi bukan kalau dikatakan tidak taat sebetulnya karena ketidaktahuan Nabi Adam. Ya, ketidaktahuan Nabi Adam dari godaan iblis itu sendiri. Jadi sehingga eh, kalau dikatakan tidak taat sebetulnya karena ketidaktahuan ya. Karena kan kalau tidak tahu ya Allah maafkan gitu. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini adalah godaan iblisnya. Dan godaan iblis ini Allah skenariokan sebagai bentuk atau tanda bagi kita semua anak cucunya bahwa mereka itu adalah musuh yang menjadikan Nabi Adam itu lupa, bukan lupa ya. Ya, ini supaya bahasanya aman saja. Menjadikan Nabi Adam itu terjerumus dalam kesalahan gitu ya. Kesalahan yang memang Allah skenariokan gitu ya, agar kita belajar bahwa iblis itu sebagai musuh gitu. Jadi kalau tanya taat atau tidak taat, ya taat. Insya Allah Nabi Adam alaihissalam. Cuma memang Allah skenariokan tergoda dengan iblis. Sehingga kita belajar sebagai anak cucunya bahwa iblis itu bisa menggoda dengan yang demikian itu. Bahkan bersumpah masalahnya gitu. Ya, kita saja kalau makanya kita juga perlu cari ustadz yang benar-benar benar gitu ya. Karena dengan nama Allah saja kita kan yakin ya. Dia mengatakan wallahi masalahnya gitu ya. Nabi Adam akhirnya terhasut karena Nabi Adam tuh nggak tahu bahwa iblis itu adalah musuh. Ya dengan nama Allah disebut namanya kan, akhirnya dia mungkin akhirnya Nabi Adam tergoda. Ya, Adapun tadi pertanyaannya dari Ustazah Bu Aminah, Aminah. Ya. apakah iblis atau anak cucunya itu yang menggoda kita adalah yang sama di masa Nabi Adam? Jawabannya iblisnya sama. Ya iblisnya sama. Apakah jin bisa mati? Jin bisa mati. Jadi kalau ditanya apakah sama, iblisnya sama, tapi kalau anak turunannya bisa jadi beda.
Karena jin pun bisa meninggal gitu, bisa mati. Begitu Ibu. Kalau jinnya iblisnya masih sama. Demikian saja yang Nah, saya terima Abu kasih Alim Ustaz Rizky. Misami. Baik, alhamdulillah Ustaz, luar biasa tadi pertanyaannya dijawab dengan singkat, simpel, tapi mengena Ustaz, Masya Allah. Baik, alhamdulillah rangkaian acara kita malam ini telah selesai. Terima kasih kepada narasumber atas pemaparan kisah Nabi Adam alaihissalam yang sangat menyentuh, mulai dari pemuliaan penciptaan sampai hingga indahnya taubat beliau yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Sebelum ditutup mungkin ada acara foto bersama, insya Allah para jamaah silahkan dibuka kameranya. Mungkin Iya, langsung aja Ustaz. untuk memperhangat. Takut sinyalnya hilang tadi, benar kata Oh ya, ibunya. sinyalnya hilang ya, ya subhanallah. Baik, pada seluruh peserta terima kasih telah bergabung secara virtual hari ini atau malam ini. Mohon absensi nggak ada ya gitu ya, Masya Allah. Baik, ya setelah stay tune selama acara ini berlangsung, banyak-banyak terima kasih. Bila mana ada kesalahan, kami sebagai pembawa acara dan narasumber mewakili mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.